Oke kawan podcast, selamat datang di channel PW Karawang TV. Semua hal bisa dibahas, semua hal bisa dianalisa, semua hal bisa disimpulkan. Semua hanya di belakang meja. Lebih dalam, menjawab tanda tanya, semua dibahas tuntas hanya di belakang meja. Kawan podcast, selamat bertemu lagi dengan saya. Pada kesempatan ini saya masih ditemani oleh wartawan senior dari Pikiran Rakyat, Bapak Haji Dodo. Gimana Haji? Kabarnya sehat? Masih sehat? Alhamdulillah sehat. Selamat siang juga Bang Sulan. Alhamdulillah. Nah sekarang kita ada di Bawaslu Karawang. Jadi ada di kantor wasit pemilu, wasit pilkada. Iya. Jadi keberlangsungan demokratis atau enggak pelaksanaan pemilu atau pilkada Karawang itu tergantung dari Bawaslu. Dan sudah bersama kita Ketua Bawaslu Karawang, Bapak Kusnadi. Siang Kang. Ya, sebetulnya sebagai junior saya. Iya. Ini berangkatnya juga dari teman kita sendiri ya. Aktivis, Dari mantan aktivis dan Ketua jurnalis. DPRD Karawang, mantan wartawan senior, mantan pemret. Jadi masa, kalau istilahnya masa pendidikannya sudah selesai. Ya. Dan sudah pas menjadi ketua Bawaslu. Jadi dengan background aktivis, Jurnalis, demonstran. Jurnalis. Jadi mudah-mudahan dia tidak alergi ketika nanti ada demonstrasi ke Bawaslu. Jadi menjadikan Bawaslu karena menjadi lebih strong. Iya. Tidak takut dengan apapun yang menyangkut pelanggaran. Karena semuanya udah dialami sendiri gitu oleh Ketua Bawaslu. Yes. Apa kabar? Alhamdulillah sehat Kang. Ini dua senior saya yang membimbing di waktu masih aktif menulis. Ini ada Kang Sulan sama Kang Haji. Nah ini senior panutan saya sebenarnya dan menjadi kebanggaan bagi saya hadir di PWI TV dalam podcast di belakang meja ini menjadi sebuah kebanggaan bagi saya dari secara pribadi. Nah Haji, ini ada sesuatu yang ingin saya tanyakan. Kusingannya ini personil ya. Siap Kang. Setelah menjalani aktivitas sebagai aktivis gitu kan, sebagai ketua organisasi mahasiswaan, 10 tahun jadi wartawan, jadi editor gitu kan. Ini kira-kira tantangannya apa yang beda dengan ketika menjadi wasit pilkada? Tantangannya besar Kang. Ya, kita Kang Haji waktu di dunia keaktivisan, ketika di dunia di dunia jurnalistik kita bebas berekspresi. Nah, sekarang terjun ke dunia pengawas pemilu, dalam hal ini penyelenggara pemilu. Ada sebuah pernyataan yang mengatakan bahwa ketika kita terjun ke dunia penyelenggara pemilu, secara otomatis setengah kemerdekaan kita terhampas. Dalam artian setengah kemerdekaan kita terampas itu, kita sudah tidak bisa lagi dalam momentum-momentum politik, dalam momentum pilkada atau momentum politik, kita bisa nongkrong bareng teman-teman yang dulu seangkatan di dunia jurnalis, di dunia aktivis, yang ketika punya kepentingan mencalonkan diri. Karena takut dicurigai. Atau persepsi masyarakat itu yang paling kita jaga. Karena kenapa? Di dunia penyelenggara pemilu itu kan ada rule, ada aturan, ada salah satunya itu kan etika. Nah, kita di dalam penyelenggara pemilu itu selalu mengatakan bahwa pelayanan yang sama. Nah, ketika kita ketemu, kita ngobrol, padahal kita cuma ngopi doang gitu ya, ngopi atau senda gurau Kang, terus ngobrol atau cerita masa-masa lalu, kita cenderung masyarakat itu kan memandang, oh si ini ketemu dengan caleg ini, gitu. Padahal dia penyelenggara pemilu. Apalagi dipoto, dan itu disebarkan di media sosial. Secara tugas sebenarnya sama. Secara tugas sama. Menjaga pilar demokrasi. Secara tugas sama kan, menjaga pilar demokrasi. Dan kita pun dengan teman-teman jurnalis ini kan selalu merasa terbantu karena
segala salah satu yang kita jadikan sumber rujukan menjadi salah satu bahan bagi kita untuk melakukan proses pengawasan, penindakan, itu kan rujukannya dari pemberitaan teman-teman juga. Nah, ini mengembalikan lagi kepada persepsi masyarakat, karena suka tidak suka, mau nggak mau, penyelenggara pemilu hari ini kan, saya selaku penyelenggara pemilu dalam hal ini Bawaslu, itu kan menjaga pilar itu, menjaga pilar demokrasi itu supaya tidak ada keluar dari rule-nya kan gitu. Itu kan yang menurut saya berat. Yang menurut saya berat itu kehilangan kawan-kawan untuk di momentum-momentum tertentu. Karena kalau melihat dulu waktu di zaman kuliah, itu kan waktu zaman di aktivis, kita kan gak sedikit teman-teman kita yang sekarang terjun di dunia politik. Sama halnya ketika kita di dunia jurnalis pun, tidak sedikit juga teman-teman kita yang terjun ke dunia politik. Nah, ketika momentum seperti sekarang, pilkada atau pemilu yang lalu, itu terbatasi kan. Komunikasi kita terbatasi, terus hubungan atau ngobrol, hanya sebatas ngobrol. Kadang-kadang kita bisa ketemu, kalau ada acara, misalkan GMNI ada acara, ngumpul bareng di situ baru ketemu. Toh itu kan acaranya kegiatannya kaderisasi kan, atau diundang oleh teman-teman HMI atau teman-teman PMII, bisa hadir, bisa ngobrol. Nah, di situ cuman momentum-momentum kita curhat atau bernostalgia gitu. Sama halnya dengan teman-teman media pun, kadang-kadang banyak teman-teman yang datang ke kantor hanya sebatas untuk ngobrol atau seperti apa. Jadi yang dijaga itu sikap supaya tidak ada kecurigaan bahwa kita itu memihak kepada salah satu calon atau ya itulah kan yang harus kita jaga, karena pada prinsipnya dari sisi prinsip perkawanan kita tetap berkawan, tapi dalam sisi etika dalam kelembagaan itu yang kita jaga. Walaupun pada prinsipnya falsafah Bawaslu hari ini itu kan prosesnya pencegahan. Kalau yang namanya pencegahan tentu akan lebih banyak berinteraksi dengan orang yang siapa yang akan kita cegah. Nah, ini tapi pencegahan ini kita masukkan ke dalam wilayah-wilayah, yuk kita berkunjung langsung ke kantor partainya secara resmi gitu. Nah, itulah proses-proses kita untuk meminimalisir. Ini jaga sikap ini hanya pribadi atau individu komisioner, apakah juga berikut dengan keluarga? Misalnya istri komisioner bergaul dengan salah satu calon. Nah, ini menimbulkan kecurigaan juga kan? Itu pasti kan? Nah, itu pasti, makanya. Jadi berat juga ya. Yes. Selain kita menjaga sikap diri sendiri, keluarga juga. Menjaga keluarga kita juga harus dikasih tahu ya. Ya, itulah pemahaman kita bahwa menjaga sikap, menjaga integritas itu bukan hanya pribadi kita kan itu, tetapi pribadi keluarga. Contoh kayak kemarin Kang, ya istri pengurus juga, dulu mantan pengurus di keluarga mahasiswa Islam Karawang gitu kan, tiba-tiba ada caleg dari KMIK kan gitu kan, makanya pas ngajak ketemu, istri izin gimana ya gitu kan, ya kalau bisa sih nggak usah, itu kan pilihan politik, silahkan tentukan di bilik suara. Selebihnya ya harus diingat bahwa suaminya adalah penyelenggara pemilu gitu. Kalau hubungan sama istri tetap biasa itu masalah politik tidak mengganggu hubungan harmonisasi keluarga. Gara-gara jadi penyelenggara pemilu, hubungan sama istri juga agak terganggu gitu. Akhirnya keharmonisan juga. Alhamdulillah lah, hanya istri itu sedikit protes kalau kita jarang pulang. Jarang pulang karena memang dalam proses pemilu yang lalu kita disibukkan dengan proses pengawasan, mulai dari tahapan yang sudah mulai sibuk itu, mulai dari tahapan kampanye sampai pengungutan tungsura, penghitungan surat suara, sampai dengan rekapitulasi secara manual yang dilaksanakan di TPS, sampai dengan di rekapitulasi secara tingkat kabupaten. Itu saja yang dijadikan protes sama istri atau keluarga itu karena kita jarang pulang saja. Nah, kalau berangkat dari protes itu, berat mana nih kecurigaan masyarakat dengan kecurigaan istri yang dirasa sama bungkus itu? Kalau menurut saya berat kecurigaan masyarakat kan? Gitu. Ya, dibanding dengan kecurigaan istri, karena kita selama menjaga kepercayaan, menjaga komitmen,
dalam tugas menjalankan sebagai penyelenggara pemilu itu lebih penting kalau menurut saya. Karena tadi yang disampaikan awal bahwa Bawaslu ini adalah lembaga publik yang secara otomatis masyarakat itu akan menilai secara keseluruhan apa yang akan menjadi dilakukan oleh Bawaslu dalam proses pengawasan penyelenggaraan pemilu dan penyelenggaraan pemilihan secara keseluruhan. Itu yang paling penting. Yang kita jaga adalah komitmen kita dalam mengawal jalannya pelaksanaan pemilu dan penyelenggaraan pemilihan secara serentak yang akan datang. Oke Ketua, Enggak. kita tadi kan ini ya, ini kita masuk ke soal pemilu dan pilkada. Ya. Sekarang sudah masuk tahapan pilkada. Iya. Nah, tapi sebelum masuk ke sana, kan kita baru selesai melaksanakan pemilu dan sudah ada hasilnya gitu. Nah, kira-kira secara garis besar aja ya, maksudnya evaluasi terhadap pelaksanaan pemilu, pileg dan pilpres di Karawang seperti apa? Karena kan sebagaimana kita ketahui kan ada beberapa hal ya yang menjadi kasus pemilu. Ada di KPU misalnya ada PPK yang disanksi macam, terus juga mungkin di Bawaslu juga ada terkena imbas. ada panwas yang kena teguran ya dalam kampanye gitu. Nah, kira-kira secara umum evaluasinya gimana? Apakah nilai demokrasinya masih bisa terjaga gitu? Ya, secara umum terkait dengan hasil evaluasi yang kita lakukan, pemilu yang lalu memang kita mencatat ada beberapa hal krusial yang menjadi atensi khusus bagi kita supaya nanti pada saat pemilihan serentak itu tidak terulang. Yang pertama dari mulai sisi logistik, contoh, ya dari sisi logistik. Pada saat pemilu yang lalu kita temukan beberapa kecamatan, beberapa dapil yang surat suara tertukar, gitu kan. Contoh kayak di Cikampek, surat suara tertukar, beda dapil, dan itu sudah tercoblos dan masuk ke dalam kotak. Terus ada lagi di mana? Di dapil 3 pun sama, di dapil di dapil 2 pun sama. Banyak surat suara yang tertukar, khususnya itu adalah DPRD tingkat kabupaten. Nah, mungkin kalau pemilu yang lalu dengan ada 5 surat suara akan sangat berbeda treatmentnya saat ini dengan surat suara yang hanya 1 atau 2 lah. Karena pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati. Nah, dengan ya kami sih berharap dalam proses perencanaan pengadaan surat suara ini harus dimaksimalkan kan gitu. Supaya tidak terjadi khususnya dalam proses pensortiran. Sortir atau sortir dan lipat itu yang kemarin memang menjadi catatan kita. Nah, yang kedua terkait dengan integritas ad hoc-nya gitu. Nah, dalam artian integritas ad hoc-nya ini kan modusnya kan kemarin di 2019 yang lalu modusnya itu melalui C1. Ya, perubahan itu melalui C1. Karena banyak C1 yang berubah misalkan. Dari hasilnya harusnya 50 jadi 52 atau 53 dari C1-nya. Nah, untuk saat ini kita pada saat kemarin kita merekomendasikan kepada KPU untuk proses penghitungan itu jangan berpatokan kepada C1 hasil atau C1 salinan. Dalam artian C1 itu kan ada 2, ada C1 salinan, ada C1 hasil. Kita harus berpatokan kepada C1 hasil, maka yang dibuka adalah C1 hasil plano. Nah, modusnya berubah. Gitu kan, dari C1 hasil plano itu karena kan untuk C1 hasil plano itu kertas plano yang kita bongkar, yang ditulis dipindahkan kan gitu. Kalau 2019 yang lalu C1 hasil. Nah, C1 hasil yang berubahnya itu karena teman-teman TPS itu PPS memplenokannya itu melalui C1 hasil salinan. Nah, kalau yang kemarin itu C1 hasil plano. Dan itu pun modusnya berubah dari C1 hasil ke D1. Nah, kemarin yang terjadi di 4 kecamatan itu PPK. Jadi pergeseran gitu. Pergeseran modus operandinya itu pergeseran dari PPS bergeser ke PPK. Nah, PPK ini teman-teman makanya kenapa kemarin yang kena itu kan ada sekitar 4 teman-teman PPK karena merubah hasil merubah hasil dari D1 dan gitu. Nah, ini kan yang menjadi bahan
yang menjadi bahan evaluasi kita pada prinsipnya. Yang pertama adalah bagaimana KPU ini harus mempersiapkan logistik semaksimal mungkin. Nah, evaluasinya. Yang kedua adalah bagaimana terkait dengan integritas. Makanya pas kemarin penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh kita merekomendasikan yang 4 orang ini, kita merekomendasikan kepada KPU yang 4 orang ini dinyatakan tidak layak lagi menjadi penyelenggara pemilu. Ya. Ya. Dan ketika sudah dinyatakan tidak layak, ya dia sudah tidak bisa jadi apa-apa lagi, yang itu. Nah, ini yang menjadi salah satu tolak ukur kita bahwa hasil evaluasi yang kami lakukan bahwa ada beberapa hal yang harus kita perbaiki secara bersama-sama. Dari sisi kalau keamanan, alhamdulillah lah kemarin Bagus ya. wah bagus, sangat tidak ada ekses sama sekali kan itu. Bahkan dari sisi partisipasi pun sangat luar biasa. Sangat tinggi juga partisipasi. 82%. Iya, 82% itu kan kalau target KPU udah tercapai kan gitu. Tapi memang evaluasinya hanya sedikit saja kan itu terkait dengan terkait dengan tadi logistik. Karena yang paling penting ini kan logistik. Jadi jangan sampai pada saat pemilihan yang akan datang itu persoalan logistik terulang. Nah, dengan evaluasi kesalahan-kesalahan yang terjadi itu, bagaimana ke depan untuk bentuk pengawasannya supaya kesalahan itu tidak terulang selain kesiapan logistik? Apa yang akan dilakukan oleh Bawaslu? Yang saat ini sudah kita persiapkan, kita di Bawaslu ini sudah mulai menyiapkan yang namanya indeks kerawanan. Yang berbicara indeks kerawanan itu bukan hanya berbicara rawan secara keamanan, tetapi potensi-potensi yang bisa menimbulkan kerawanan dalam kepemiluan itu kita siapkan. Nah, contoh saat ini kita sudah meminta kepada teman-teman Panwascam untuk melakukan yang namanya survei ketokohan. Nah, survei ketokohan ini menjadi salah satu bagian yang sangat penting karena dari Bawaslu sendiri ada yang dinamakan dengan pengawasan partisipatif. Nah, pengawasan partisipatif ini adalah pengawasan yang memang melibatkan masyarakat secara keseluruhan. Mulai dari masyarakat di tingkatan kecamatan, di tingkatan desa, dan itu kita sedang teman-teman Panwascam ini saat ini sudah mulai melakukan berhubungan dengan beliau-beliau itu yang ada di tingkatan. Karena bagi kami yang paling penting adalah bagaimana melibatkan keseluruhan masyarakat dalam hal ini adalah stakeholder kunci di tingkatan secara bertahap di tingkatan desa, tingkatan kecamatan, dan tingkatan kabupaten. Gitu. Oke teman podcast, setelah ini kita akan bahas soal peluang terjadinya pelanggaran-pelanggaran di Pilkada Kerawang yang akan datang. Kita bahas setelah pesan-pesan berikut ini. Oke kawan podcast, masih bersama Ketua Bawaslu Karawang, masih di belakang meja. Jadi, kita masuk ke Tahapan pengawasan. tahapan pengawasan, potensi pelanggaran dari pilkada. Oke lah, teknis pilkada kan lebih simpel ya, tidak seperti pemilu kemarin dengan pilpres, melibatkan banyak kartu suara, segala macam, banyak politisi yang bersaing. Ini pilkada lebih simpel meskipun nanti serentak dengan pilkada Jabar, ada 2 kartu. Tapi jangan salah, tingkat kerawanan pilkada itu tinggi ketimbang pemilu yang lalu. Nuansa politiknya lebih panas, Lebih kental, karena saling kenal, saling kenal, karena sama teman. sama-sama teman dan punya kartu truknya masing-masing. Oke. Nah ini ketua, ini apa nih Bawaslu? Apa sih istilahnya metode pengawasannya? Apakah sama dengan mengawasi pileg dan pilpres? Iya. Tadi kan melibatkan juga kan masyarakat dengan pengawasan partisipatif. Iya. Apakah ini lebih serius lagi? Gitu? Iya. Karena tensi politiknya lebih tinggi. Apalagi misalnya melibatkan calon-calon yang dari independen, dari Petahana. dari incumbent. Ini kan akan terjadi apa sih tumpang tindih juga. Yang sudah kita mitigasi ya sebenarnya kan. Bahkan tingkat tingkat
perhatian masyarakat ke Bawaslu hari ini atau momentum pemilihan serentak hari ini itu akan lebih intens lagi. Kalau kemarin memang ya tadi seperti yang disampaikan oleh Bang Suhlan bahwa kemarin itu kepentingannya banyak. Kepentingan calonnya banyak. Bahkan satu partai pun bisa 50 orang. Ya di tingkatan kabupaten. Belum lagi di tingkatan provinsi, belum lagi di tingkatan RI, belum lagi DPD, dan belum lagi presiden dan wakil presiden. Sehingga tingkat konsentrasi masyarakat terhadap pengawasan itu terpecah. Tapi untuk hari ini, ya pemilihan hari ini, kami Bawaslu Kabupaten Karawang akan merasa lebih kuat lagi intensitas masyarakat untuk mengawasi kami, ya. Jadi kami menyadari ini kayak kita Bawaslu ini lembaga publik kan, lembaga publik yang memang bertugas untuk melakukan proses pengawasan dalam pemilihan yang akan datang. Nah, dengan pemilihan serentak besok, yaitu pemilihan bupati dan wakil bupati dan gubernur dan wakil gubernur, itu tingkat fokus masyarakat kepada kinerja kami menjadi lebih intens kan itu. Terlebih ya tadi seperti yang disampaikan oleh Kang Suhlan. Apalagi nanti ada incumbent. Iya. Ya, incumbent, ada yang mungkin dari pemerintahan, dari birokrat yang maju, yang akan melibatkan birokrasi yang ada di pemerintahan Kabupaten Karawang, dan itu kita sudah mulai memitigasi itu sebenarnya. Kita sudah melayangkan surat himbauan kepada Bupati Karawang, kepada Kajari, Kejaksaan Negeri Karawang, kepada kepolisian dan TNI itu untuk menjunjung tinggi integritas dan netralitasnya. Ya, kita sudah sampaikan dari sekarang nih himbauan-himbauan itu, karena kita pun memotret kemarin ya di grup-grup WhatsApp kan gitu kan rame terkait dengan dengan ada salah satu dari birokrat yang akan maju kan gitu kan, terus ada lagi ditimbali lagi oleh yang lain dengan adanya isu incumbent akan maju yang pastinya akan melibatkan eksponen-eksponen yang lain gitu. Nah, untuk itu sih kami yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Karawang memitigasi itu bagaimana kita meminta pemerintah daerah dalam hal ini ya mungkin bupati, sekda, terus BKPSDM untuk memberikan advice kepada para pegawainya dalam hal ini ASN untuk netral Kang. Karena itu bukan hanya keinginan Bawaslu mungkin. Ya, itu bukan hanya keinginan Bawaslu, tapi keinginan keseluruhan gitu. Nah, ini yang perlu diedukasi secara bersama-sama kepada masyarakat kan gitu terkait dengan bagaimana sih ASN ini harus bisa memposisikan dirinya sebagai abdi negara, sebagai aparatur pemerintahan, harus bisa berdiri di tengah-tengah. Ketika sudah berbicara kesadaran kolektif, saya yakin itu tidak akan pernah terwujud. Potensinya memang ada, tetapi potensi ini kita bareng-bareng kita jaga untuk memitigasi dari awal, sehingga tidak menjadi bom waktu kan. Tidak menjadi bom waktu ketika sudah pelaksanaan aparatur sipil negara ini digeret-geret kepada kepentingan politik, itu yang kita cegah. Bung, yang tadi bilang isu bahwa birokrat petahana akan maju, saya kira itu bukan hanya isu, karena mereka itu sudah menunjukkan keseriusan dengan melalui partai, melalui baliho, kan sudah ada mulai pendekatan secara partai. Nah, yang jadi pertanyaan, ketika mereka masih bakal calon ya, belum jadi calon, mungkin lepas dari pengawasan Bawaslu. Sementara mereka ya apakah itu birokrat, apakah itu petahana, melakukan kegiatan-kegiatan yang terkesannya itu untuk penggalangan massa atau kampanye terselubung. Nah, ini ada aturannya nggak untuk pencegahan seperti itu? Ya, untuk aturannya memang ada dalam di Kemendagri pun ada prinsipnya. Ya, bahkan kemarin pimpinan kita pun di Bawaslu RI, Koordinat Penindakan Pelanggaran Pak Puadi sudah meminta, mewanti-wanti, jangan melakukan kampanye di luar jadwal yang sudah ditetapkan.
Bahkan saat ini, ya kalau kita mau melihat saat ini, baik ada petahana ataupun birokrat yang akan maju, statusnya, ya gitu kan, belum bakal calon. Nah, Iya kan itu kan. Ini yang harus apa? justru kampanyenya memang belum, tapi Iya. mereka mengemasnya, membungkusnya Iya. dalam kegiatan Sosialisasi gitu kegiatan ya. pemerintahan Iya. gitu. Jadi bedanya apa? Ya, bedanya- Kampanye sama sosialisasi. Iya. Nah, kalau yang membedakan antara kampanye dengan mungkin ini bukan sosialisasi ya pada prinsipnya, perkenalan saja. Yang membedakan kampanye itu dari tahapannya saja. Ya. Kalau tahapan kampanye itu sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan Jadwalnya sudah ada jelas. jadwalnya jelas dan yang bersangkutan sudah ditetapkan sebagai calon. Dan penetapan sebagai calon itu sudah terikat secara hukum. Ya, dalam artian sudah terikat secara hukum itu ditetapkan oleh keputusan KPU yang bersangkutan sudah menjadi calon bupati dan wakil bupati. Tentu calon ini yang namakan calon ini adalah orang yang sudah didaftarkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Nah, untuk saat ini ya, pendaftaran calon bupati dan wakil bupati yang sudah ditutup adalah jalur perseorangan gitu. Nah, untuk yang dilakukan pendaftaran yang dilakukan oleh partai politik dan gabungan partai politik itu belum dimulai gitu. Dalam artian belum dimulai, baru akan dibuka nanti pada bulan Agustus yang akan datang. Nah, yang saya ingin sampaikan ya, mungkin ini jadi wilayah sosialisasi juga Kang, enaknya gitu ya. Iya. Ketika podcast seperti ini menjadi wilayah sosialisasi bagi kami Bawaslu. Iya. Ya kami meminta lah yang punya hajat, dalam artian yang ingin ada hajat mencalonkan diri sebagai bupati dan wakil bupati, khususnya yang beliau punya jabatan saat ini di Kabupaten Karawang, tahan diri dulu kan gitu. Tahan diri dulu untuk tidak memanfaatkan. Tapi justru kelihatannya mereka memanfaatkan momentum ini. Ya, sebelum wasitnya punya punya aturan, Iya. mumpung wasitnya juga masih belum punya aturan. Ya itu pinter-pinternya di sini. Cocok. Nah, ruang-ruang itu memang kita sudah antisipasi itu. Makanya beberapa waktu yang lalu kita menyampaikan himbauan kepada kita masih hanya bisa berbicara menghimbau Kang. Ketika sudah ditetapkan itu kita sudah punya Senjata kartunya, peluit kartu kita sudah siapkan. Kalau sekarang kita masih bisa mengirimkan ini loh yang jangan rambu-rambunya saja kan gitu. Tapi kalau sudah beliau-beliau ini ditetapkan sebagai calon, kita sudah mempunyai peluit, kartu kuning dan kartu merahnya. Kapan itu bisa dikeluarkan? Kalau pelanggarannya itu masih bisa dengan cara teguran ya kartu kuning berarti. Tapi kalau sudah pelanggarannya itu kategori berat dan bisa mencederai pemain yang lain, ya itu sudah kartu merah. Itu bisa didiskualisi. Bisa didiskualifikasi melalui tahapan-tahapan yang tahapan-tahapan penanganan pelanggaran yang kita lakukan. Bisa jadi kalau yang bersangkutan melakukan pelanggaran yang bersifat berat. Misalnya pidana. Oh iya. Ya kan? Itu kan kalau sudah pidana ya yang bersangkutan sudah itu. Pidana dan korupsi beda. Beda. Kalau korupsi mana nggak apa? Kalau korupsi itu kan wilayahnya bukan kewenangan kita kan, Bawaslu. Nanti setelah pengadilan. Iya, itu setelah ingkrah. Keputusan pengadilannya itu bukan di kita, bukan di Bawaslu, tapi ada di pengadilan umum. Dan pidana pun ya, pidana pemilu pun yang menetapkannya bukan Bawaslu, tapi peradilan umum gitu. Tapi proses penanganan pelanggarannya berawal dari kita di Sentra Gakumdu. Nanti Sentra Gakumdu kalau terbukti yang bersangkutan itu memenuhi unsur melakukan pidana pemilu, nah itu yang nanti yang akan mengeksekusinya adalah dari peradilan umum. Maksudnya barangkali ada. Iya, misalnya tadi sudah dijelaskan ya. Artinya soal pelanggaran kan susah kan antara kampanye dan sosialisasi. Malah sosialisasi itu bisa gimana kampanye ya. Iya. Sebaliknya gitu kan. Karena ini kan tergantung pinter-pinternya para politisi semua. Iya. Nah, cuman kan gini yang ingin kita ingatkan itu ya, yang ingin publik
ingatkan gitu. Karena soal tadi soal memelihara proses demokrasi tadi, Iya. nilai demokrasinya. Jadi ya jelaslah itu termasuk pelanggaran etik. Ya, etik emang kan nggak bisa di ini, Iya. ya etiknya. Tapi ya jelas ya pejabat yang melakukan seperti itu ya tidak etis. Kan? Iya. Tidak etis. Tapi kan tidak ada Tidak ada sanksinya. tidak Iya. ada sanksinya. Ya pada prinsipnya seperti itu Kang, bahwa kita hanya bisa memberikan batasan-batasan atau memberikan rambu-rambu kepada mereka-mereka yang punya kepentingan saat ini. Ya minimal ya jangan dulu memanfaatkan fasilitas negara untuk kepentingan politik elektoral. Itu yang paling penting. Dalam artian fasilitas negara itu ya dengan kegiatan-kegiatan itu ya laksanakan kegiatan itu sesuai dengan temanya lah, bukan dengan cara minta doa saya akan mencalonkan diri, bukan seperti itu kan gitu. Yang paling penting itu yang harus kita kita pahami, mungkin itu aja. Terus untuk ketika mereka sudah jadi calon, teknis mereka kampanye gimana? Khususnya untuk petahana dan birokrat. Untuk ketika yang bersangkutan sudah menjadi calon, petahana itu wajib cuti kan? Cuti. Apalagi birokrat. Tidak harus mengundurkan diri. Tidak harus mengundurkan diri. Ada cuti di luar tanggungan namanya. Itu keputusan disampaikan oleh Mendagri. Suratnya saya kurang nomor berapanya saya kurang paham. Tapi ada keputusan Kemendagri itu ketika ada kepala daerah yang akan mencalonkan diri, yang bersangkutan wajib cuti. Nah, ketika mereka sudah jadi calon, sementara juga masih menjadi kepala pemerintahan, bagaimana nih membedakannya? Oh, ini kegiatan pemerintahan, oh ini kegiatan kampanye. Sementara di kegiatan pemerintahan pun ada kata-kata atau bahasa yang mengajak lah ya, mengajak gitu. Ya itu sudah kategori kampanye Kang. Jadi itu pelanggaran. Ya itu pelanggaran. Intinya dari yang dinamakan dengan kampanye itu mengajak dan mempromosikan, menampakkan citra diri. Nah, namanya citra diri itu mengajak, terus menciptakan nomor urut, terus saya memperkenalkan diri dengan calonnya siapa. Nah, itu adalah bagian dari yang namanya kampanye. Unsur dari kampanye itu yang pertama mengajak dan mensosialisasikan visi dan misi dan menyampaikan citra diri. Kalau mengungkapkan prestasi, ya itu adalah bagian dari pengungkapkan citra diri itu kan. Bonus itu. Nah itu udah kalau ada unsur-unsur itu pada saat kegiatan-kegiatan pemerintahan yang bersangkutan sudah menjadi calon, itu yang akan kita awasi secara maksimal. Nah, itulah enaknya jadi incumbent. Oke teman podcast, setelah ini kita masih tetap soal mitigasi potensi pelanggaran pilkada yang akan dibahas dengan ketua Bawaslu Karawang. Oke, setelah pesan-pesan berikut ini. Oke kawan podcast, masih bersama Ketua Bawaslu Karawang di belakang meja. Oke Ji, kita masuk ke ini nih, masuk mana? Awas dalam masuk. Ada potensi tadi kan, potensi pelanggaran kan sudah dibahas lah gitu. Malah kan sebetulnya pelanggaran seperti itu kan harusnya kan substantif ya, etika misalnya kan. Iya. Tapi emang di penindakan memang agak multi tafsir ya. Bisa sosialisasi alasannya, itu bisa juga kampanye kalau versi yang lain gitu. Oke lah. Terlepas dari itu Ji, ini kan sekarang sudah beredar kan bakal calon. Iya. Nah seperti Haji bilang tadi, ada dari birokrat, ada dari petahana. Jadi dari legislatif, dari juga. Petahana juga gitu ya. Terus ya dari legislatif gitu. Nah seperti sudah kita ungkapkan gitu waktu-waktu yang kemarin gitu kan, bahwa sebetulnya kan pilkada Karawang itu punya benchmark yang oke, artinya selalu aman lah, meskipun ada misalnya sengketa tapi bisa diselesaikan dengan baik dan benar. Kalaupun sampai MK, biasanya yang menang itu ya sesuai dengan pemenang yang ada di KPU gitu kan. Nah tapi kan itu harus dihindari. Kalaupun tidak bisa dihindari, apalagi dari segi Bawaslu nih. Nah, terus artinya kan ketika publik melihat antara Bawaslu dengan KPU adem-adem saja, justru curiga dia jangan-jangan ada apa nih. Justru publik inginnya Bawaslu lebih strong,
Iya. tidak hanya kepada pemerintah itu, tidak hanya kepada calon, termasuk kepada ad hoc. tapi juga pada penyelenggara, Iya. sama penyelenggara. Iya. Itu kan ini kan sudah diperlihatkan ya, seperti kemarin lah, seperti pada pemilu ya. Nanti ada beberapa poin di mana Bawaslu sangat mengkritisi kebijakan KPU. Iya. Nah ini bagus. Nah kalau dari sisi si penegakan demokrasi ya sangat bagus. Emang harus kayak gitu, harus ada segala macam. Nah justru bermasalah kalau misalnya adem-adem saja gitu, Iya. dan nggak ada pelanggaran, bukan karena tidak ada pelanggaran. Iya. Nah ini gimana? Ya. Dari Bawaslu. Kalau dari kita Kang ya, kita Bawaslu Kabupaten Karawang ini kita bekerja atau kita melaksanakan proses penindakan itu sebelum palu dimulai, kita sudah melakukan prosesnya, proses pengawasan. Bukan hanya pada proses pelaksanaan kampanye, pada saat pelaksanaan kampanye atau pada penghitungan atau pada pencoblosan, tapi kita dalam prosesnya pada saat perekrutan ad hoc di KPU pun kita sudah melakukan proses pengawasan. Contoh kemarin ada katanya, tapi laporan itu tidak masuk ke kita. Tidak ada laporan kita. Tetapi informasi yang kita dapat, ada beberapa anggota PKH yang merangkap menjadi PPK. Nah, itu menjadi konsentrasi kita kan gitu. Ya, karena memang bahkan dalam jangka waktu dekat ini kita akan meminta keterangan dari pihak dinas sosial selaku pengampu dari PKH. Nah, proses pengawasan itu kita lakukan dari situ. Jadi terus selain proses rekrutmen PPK, kita pun melakukan proses pengawasan rekrutmen PPS. Ya, bahkan kepada hal yang paling kecil, proses rekrutmen Pantarlih, petugas pemutakhiran pemilih. Nah, itu pun kita lakukan proses pengawasan. Nah, dalam artian dengan kita melakukan proses pengawasan jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan, ini untuk mencegah. Nah, proses pencegahannya itu adalah kita menyiapkan atau kita melakukan proses pengawasan itu secara maksimal. Mulai dari proses sebelum tahapan ini dimulai. Walaupun pasca dikeluarkannya PKPU nomor 2 tahun 2024 sebagai dasar dilaksanakannya pemilihan serentak bupati dan wakil bupati, gubernur dan wakil gubernur, dari proses itu, dari PKPU nomor 2 tahun 2024 itu ada tahapan-tahapan. Mulai dari tahapan rekrutmen PPK, rekrutmen PPS, rekrutmen Pantarlih, gitu ya, rekrutmen Pantarlih. Nah, itu yang kita awasi. Nah, kenapa kita sudah melakukan proses walaupun pada prinsipnya pemutakhiran data pemilih ini kan menggunakan data DPT pemilu yang lalu ditambah dengan DP4 yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Nah, kita sampai saat ini sudah meminta akses, Bawaslu Kabupaten Karawang meminta akses agar Bawaslu bisa mengakses yang namanya Sidalih, sistem data pemilih yang dimiliki oleh KPU. Nah, kenapa kita meminta akses untuk bisa mengakses Sidalih? Kita untuk bisa menentukan atau memetakan siapa saja sih yang berhak menjadi pemilih nanti ke depan. Karena kita berasumsi, kita berpendapat bahwa DPT yang baik itu akan menghasilkan produk pemilihan yang baik. Jadi jangan sampai ada masyarakat, karena tugas Bawaslu bukan hanya melakukan pengawasan tahapan pemilu, tetapi kita bertugas menjaga hak pilih masyarakat. Hak pilih masyarakat inilah yang harus kita jaga. Ketika orang udah meninggal tapi tetap masih ada. Ini akan menjadi itu konsentrasi kita, itu menjadi masalah. Karena kan ada anekdot gini, Kang, yang setiap pemilu orang mati hidup lagi. Ya gitu kan. Kadang-kadang orang hidup ada di tiga wilayah. Nah, ini yang atau udah yang batas usianya di atas 17 ternyata belum terdaftar. Nah, itu yang kenapa kita beberapa kali meminta kepada pemerintah daerah, bahkan kemarin pun kita secara khusus mengundang Disduk Capil ke rapat di Bawaslu, yaitu untuk meminta data berapa sih jumlah pelajar yang sudah berusia 17 tahun pada tanggal 27 November yang akan datang. Karena kenapa? Mereka ini pemilih pemula yang harus difasilitasi oleh negara untuk menggunakan hak pilihnya siapa yang akan menjadi pemimpin di Kabupaten Karawang. Nah, itu sejauh sebelumnya pra pelaksanaan. Nah, pada pelaksanaan nanti ke depan, Bawaslu Kabupaten Karawang kita sudah menyiapkan
manpower atau resource yang akan kita siapkan untuk pemilih dan memilih nanti. Kita sudah menyiapkan Panwascam, ya kita sudah menyiapkan PKD. Nah, Panwascam dan PKD ini yang akan kita beri tugas nanti ke depan untuk melakukan proses pengawasan pentarlih itu. Nah, kenapa sih kita bawel lah? Kita disebut sama KPU tuh kita orang yang paling bawel. Bawaslu Karawang itu bawel. Memang harus begitu, harus bawel, karena masyarakat pun berharap banyak ketika pelaksanaan pilkada ini berlangsung, bukan hanya kepada KPU, tapi berharap banyak kepada wasit, kepada Bawaslu, supaya memang menjaga supaya proses demokrasi ini berjalan sesuai alur. Iya, makanya KPU ya mudah-mudahan nggak bosen gitu ya, KPU Kabupaten Karawang nggak bosen, kita terus surati, karena bentuk dari pencegahan kita itu kita melakukan saran rekomendasi kan. Nah, akibat kita sering surati KPU Kabupaten Karawang, ya alhamdulillah Bawaslu Kabupaten Karawang itu Bawaslu yang mendapatkan penghargaan dari Bawaslu Provinsi. Surat banyak. Sebagai Bawaslu dalam tingkat proses pencegahan terbaik sejauh barat. Nah, itu yang menjadi salah satu tolak ukur kita, bahwa bagi kita penghargaan itu adalah bonus. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita menjaga atau kita menjaga menjadi wasit yang baik kan gitu dalam proses pelaksanaan pemilu maupun pilkada yang akan datang. Nah, itu nanti ketika sudah masuk dalam tahapan ini tentu akan menjadi tingkat pengawasannya akan lebih maksimal lagi, akan lebih meningkat lagi kan gitu, dalam artian ya kalau kemarin kan pemilu banyak yang harus kita awasi. Kalau sekarang kan paling banyak ya dua atau tiga lah gitu. Justru potensi konfliknya itu makin besar. Nah, makanya untuk mencegah konflik, untuk memitigasi terjadinya konflik, kita harus bekerja sesuai dengan apa yang menjadi landasan kita, yaitu adalah aturan perundang-undangan. Karena pada prinsipnya jika kita berpatokan kepada itu, saya yakin semua akan berjalan dengan sesuai dengan apa yang kita ingin. Nah, dengan jumlah calon yang terbatas, dengan surat-surat ini kan konfliknya yang Bung tadi sebutkan bakal lebih besar. Siap nggak nih Bawaslu untuk memproses setiap laporan? Pasti akan banyak laporan, baik dari calon A ataupun calon B ataupun calon C. Dengan keterbatasan waktu, dengan keterbatasan personal, gimana ini, siap? Pada prinsipnya kita harus siap. Kenapa saya bilang pada prinsipnya harus siap? Kewenangan sudah diberikan oleh negara kepada Bawaslu untuk melakukan proses pemeriksaan, penindakan, pemeriksaan, dan bila perlu sampai dengan putusan. Nah, itu yang menjadi kesiapan kita. Selama kita bekerja sesuai dengan rule of law atau aturan yang berlaku, saya yakin masyarakat akan memandang bagaimana Bawaslu bekerja. Karena pada prinsipnya apapun yang akan kita lakukan, itu harus sesuai dengan apa yang menjadi dasar untuk kita melaksanakan aktivitas atau melaksanakan pekerjaan itu, yaitu apa? Undang-undang, PKPU-nya harus ada, Perbawaslu-nya harus disiapkan kan gitu. Nah, itu yang akan menjadi pemandu langkah kita, Kang. Pemandu langkah kita ya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, nanti turunannya adalah PKPU, Peraturan Komisi Pemilihan Umum, dan turunannya lagi untuk kita melaksanakan penindakan itu ada di Perbawaslu. Nah, inilah yang membedakan kami dengan kakak kami KPU. Kalau KPU hanya berfokus kepada PKPU, kalau kami berfokus bagaimana PKPU ini dijalankan sesuai dengan aturan. Apabila dalam tahapan tidak sesuai dengan PKPU, maka ada catatan yang namanya pelanggaran administratif. Apabila PKPU atau penyelenggara ad hoc yang ada di KPU melanggar integritas yang dilakukan, maka ada yang namanya penanganan pelanggaran kode etik. Nah, apabila calon kepala daerah, cakada atau calon bupati dan wakil bupati atau gubernur dan wakil gubernur yang tidak sesuai dengan apa yang ada di undang-undang, kami pun akan memprosesnya sesuai dengan pelanggarannya, apakah itu maksud administratif atau pidana pemilihan. Karena
tidak bisa mereka ini dimasukkan dalam kategori kode etik gitu kan. Ini Pak Sulan. Ini kan banyak, mungkin diprediksi bakal banyak laporan ya. Laporan yang layak diproses itu sebenarnya laporan yang bagaimana, dan laporan yang diabaikan itu yang bagaimana? Ada nggak syarat-syarat? Ada kan? Laporan yang bisa kita tangani ya, yang tentu sama dengan di kepolisian juga. Adanya pelapor, adanya telapor, siapa yang dilaporkan, siapa yang melaporkan. Terus adanya kronologis kejadian, Kronologis ya. terus adanya alat bukti. Nah, nanti ketika itu sudah diproses, ada yang dinamakan dengan kajian hukum. Terpenuhi tidak unsurnya? Ya. Kalau terpenuhi unsur-unsurnya, baru itu kita registrasi. Nah, setelah kita registrasi, itu baru yang namanya kita proses. Nah, ini tentu laporan yang tidak kita proses itu ada pelapornya, tapi yang dilaporkannya siapa? Oh, iya. Nah, kadang-kadang gini, ini yang menjadi sering terjadi di masyarakat kan, yang melaporkan ke kita hanya berupa WA gitu. Iya. Ya, berupa WA, tapi ketika kita tunggu, ayo kami tunggu di Bawaslu. Untuk secara prinsipalnya itu siapa yang melaporkan kan gitu. Jadi WA itu, WA surat kaleng lah kita sebut, itu hanya sebatas informasi awal kita sebutnya. Yang nanti informasi awal ini ketika sudah terpenuhi itu baru, misalkan ini, oh ini terpenuhi unsur nih, ini yang kita jadikan yang namanya temuan di Bawaslu. Karena dalam proses penanganan pelanggaran, Bawaslu itu kan bisa melalui laporan, bisa melalui temuan. Nah, temuan itu adalah hasil pengawasan yang kita lakukan. Sedangkan pelaporan adalah dilaporkan oleh masyarakat. Yang melaporkan pun, pertama, warga negara Indonesia yang sudah mempunyai hak pilih, itu bisa melaporkan. Peserta pemilu atau peserta pemilihan, Iya. itu bisa melaporkan. Nah, Tim sesnya? tim sukses juga bisa. Karena itu masuk tim sukses itu warga negara Indonesia yang sudah mempunyai hak pilih. Nah, itu yang yang tadi yang ditanyakan oleh Akang, pelaporan yang seperti apa yang bisa kita proses. Nah, pelaporan yang bisa kita proses adalah pelaporan yang memenuhi unsur-unsur, apakah itu pelanggaran administratif atau apakah itu pelanggaran pidana pemilu atau itu pelanggaran kode etik pemilu. Nah, ini yang harus diedukasi juga masyarakat. Saya sudah melaporkan ke Bawaslu tapi tidak diproses, padahal laporannya melalui WhatsApp atau melalui surat. Bahkan kita ada pelaporan itu melalui email pun bisa sebenarnya. Yang penting tadi ada pelapor, ada terlapor, ada kronologisnya, dan ada alat buktinya yang menjadi dasar kita untuk melakukan proses penanganan pelanggaran. Nah, untuk laporan melalui email, alamat emailnya itu disosialisasikan ya? Itu kita sosialisasikan. Kita nanti sosialisasikan, ada web khusus. Ya, ada aplikasi untuk laporan. Menampung laporan. Bahkan permohonan sengketa pun kita ada yang namanya aplikasi SIPS. Gitu. Ada aplikasi siapa yang akan melakukan meminta sengketa. Biasanya sengketa proses pemilihan itu misalkan ada caleg, ada apa, kalau kemarin sih nggak ada ya, pemilu yang lalu. Misalkan ada calon bupati dan wakil bupati dinyatakan tidak lolos oleh Komisi Pemilihan Umum. Nah, itu berhak mengajukan sengketa kepada kami. Nah, karena kemarin perseorangan itu tidak ada, ya sampai sekarang kita belum tidak ada penanganan penyelesaian sengketa proses kan gitu. Oke, Ketua, mungkin masih soal pelanggaran dan penindakan. Siapa? Ini kan berkaca dari pemilu kemarin, Pilpres kemarin. Masyarakat menangkap kesan gitu, ada bukan tumbang tindih, tapi saling lempar antara KPU dengan Bawaslu terkait misalnya justru yang satu poin itu soal APK, alat perahu kampanye, misalnya yang ini sesuai nggak tempat itu. Nah, biasanya komplain masyarakat justru ke KPU. Ke Bawaslu ada kan? Iya, ada. Tapi pihak Bawaslu kan ini bukan ranah Bawaslu, bukan ranah penindakan, tapi ada di penempatan dari KPU. Nah, ketika misalnya masyarakat mengadu ke KPU juga, KPU melemparkan ke Bawaslu gitu ya. Nah, ini biar clear gimana nih? Ya, pada prinsipnya kan gini Kang. Ya, kita Bawaslu itu melakukan proses penanganan pelanggaran. Nah, ketika penanganan pelanggaran itu menjadi domain kewenangan, ya,
domain kewenangan, domain disebut dengan domain kewenangan itu apabila misalkan gini, kayak kemarin lah, kasus kayak kemarin, penertiban alat peraga kampanye. Nah, penertiban alat peraga kampanye itu ketika belum masuk masa kampanye, gitu ya, belum masuk masa kampanye, itu kewenangannya masih pemerintah daerah, ya kan? Masih pemerintah daerah kewenangannya. Kita merekomendasikan, Bawaslu merekomendasikan agar ditertibkan. Nah, kenapa kemarin kita merekomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum? Ya, karena ada di dalam pasal Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatakan bahwa KPU wajib menindaklanjuti apa yang menjadi saran rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilihan Umum. Nah, Bawaslu merekomendasikan kepada KPU untuk melakukan penertiban alat peraga kampanye yang ada di tempat-tempat yang dilarang. Pada prinsipnya itu tidak perlu melempar lagi ke kita. Berdasarkan surat rekomendasi sederhananya, berdasarkan surat rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilihan Umum terkait dengan alat peraga kampanye yang ada di beberapa titik, kami meminta Satpol PP untuk melakukan penertiban. Tinggal gitu sebenarnya, Kang. Tapi memang ya mungkin ini adalah menjadi miss awal dari pemahaman kita terhadap memang ada ahli hukum gitu yang mengatakan ketika dua orang berbicara hukum maka memunculkan hukum baru kan gitu. Nah, ini yang Ini yang coba kita telah secara bersama-sama. Sudah ketemu belum? Sudah selesai. Sudah selesai. Jadi KPU wajib menindaklanjuti apabila temuan itu yang dilaksanakan oleh Panwascam, rekomendasi Panwascam, PPK wajib menindaklanjuti. Apabila rekomendasi itu yang ditemukan oleh PKD, PPS wajib menindaklanjuti. Nah, itu yang harus menjadi pemahaman kita secara bersama-sama, secara holistik lah gitu. Nah, mungkin awal mungkin persepsi mungkin ketua, mungkin kan ada di bawah kan ada Gakumdu. Ya. Mungkin persepsi awalnya mungkin di situ. Gitu. Iya. Kalau dulu kan ada polisi kan. Iya. Kalau Gakumdu itu, ya kan? Gakumdu itu kewenangannya hanya penindakan pidana pemilu kan? Oh, hanya pidana. Hanya pidana pemilu. Jadi sentra Gakumdu itu, ya, ini untuk pemahaman juga pada masyarakat bahwa sentra Gakumdu itu diisi oleh 3 lembaga. Pertama ada Bawaslu, yang kedua ada Kejaksaan, yang ketiga adalah polisi. Nah, kewenangan Gakumdu ini, sentra Gakumdu ini kewenangannya hanya bisa menindaklanjuti atau menangani pelanggaran pidana pemilu atau pidana pemilihan ke depan kan gitu. Kalau kemarin pemilu, ya sekarang pidana pemilihan. Nah, ketiga lembaga ini tidak bisa menangani pelanggaran administratif. Nah, pelanggaran administratif, pelanggaran kode etik. Pelanggaran kode etik pun apabila itu dilaksanakan oleh ad hoc, itu bisa Bawaslu, bisa KPU untuk menangani. Ya, kalau yang ad hoc, ya misalkan kayak kemarin, kenapa putusannya itu ada di KPU? Kita hanya merekomendasikan saja hasil penanganan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh kita, merekomendasikan kepada KPU yang 4 orang ini diberhentikan dan dinyatakan tidak layak menjadi penyelenggara pemilu. Nah, yang mengeksekusi untuk memberhentikan itu tetap teman-teman KPU karena mereka itu ad hoc-nya KPU. Nah, kami pun sama. Ada beberapa Panwascam yang kita berikan peringatan keras. Ya contoh Kerawang Barat yang kemarin ikut foto bareng kan, gitu kan. Itu yang ikut foto bareng, makanya itu jadi bahan bagi kita untuk melakukan evaluasi. Nah, kalau APK dibakar, dirusak baru masuk gitu ya. Ya, itu baru masuk wilayah ke Gakumdu gitu. Nih Bung, selain pelanggaran yang kasat mata, sekarang kan dunia digital nih. Bagaimana pelanggaran yang memang dilakukan melalui cyber seperti medsos gitu ya. Kan terjadi juga itu untuk di zaman sekarang itu. Gimana itu? Itu menjadi ranah pengawasan Bawaslu bukan? Sama, kan? Pada prinsipnya kita melakukan pengawasan itu bukan hanya di dunia nyata, tetapi di dunia maya pun kita melakukan proses pengawasan. Tentu dengan catatan media sosialnya ini didaftarkan tidak ke KPU. Nah, itu karena iya, seperti tim sukses kan gitu kan. Misalkan bisa relawan atau posko. Nah, relawan ini pun kita pengen tanya juga, relawan ini didaftarkan tidak, terdaftar tidak di KPU. Terus tim sukses misalkan, tim sukses ini didaftarkan tidak ke KPU. Terus harus daftar dulu. Harus didaftarkan. Makanya ada kewajiban. Kalau di Undang-Undang 7 lah ya, kalau kita berbicara di Undang-Undang 7 tahun 2017 kemarin yang lalu, tim sukses itu wajib didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum. Nah, di dalam Undang-Undang 6 tahun 2020 pun sama. Yang namanya tim sukses
kepala daerah atau tim sukses bupati ataupun wakil bupati itu wajib didaftarkan ke KPU. Jadi unsurnya itu jelas. Misalkan media sosial ini didaftarkan atau tidak di KPU akunnya. Apabila itu didaftarkan, ya misalkan ketika di hari tenang dia melakukan kampanye atau dia melakukan kampanye hitam, black campaign gitu, atau melakukan politisasi sara yang itu. Wah, ulah dukung si eta mah misalkan kieu kan gitu. Nah, itu ketika dia didaftarkan sebagai akun resmi, itu kita bisa proses. Nah, kalau yang liar, yang lihat ini yang susah karena itu kewenangannya. Jangan-jangan mereka milih nggak didaftar, Nah, karena itu nggak bisa ditindak. Nah, itu ya. Maka yang liar ini adalah kewenangannya adalah kepolisian. Kepolisian kewenangannya. Jadi kewenangan kita itu dibatasi gitu. Ya, dibatasi oleh undang-undang yang menyatakan ini akun resmi, ini adalah tim sukses si anu kan gitu. Nah, ini yang membuat yang membuat kita merasa kesulitan dalam proses penanganan di media sosial. Bahkan ketika dilakukan penindakan pun gitu. Kan ada undang-undang ITE yang kita wajib mengurus segala macam kan gitu. Nah, ini keterbatasan waktu sedangkan kita dalam proses penanganan pelanggaran itu relatif cepat, dibatasi dengan waktu kan gitu. Oke, tadi kalau kampanye hitam ya urusan polisi. Kalau polisi tidak bisa, ada netizen, Pan. Netizen Saling hujat tuh, ujungnya kan rawan konflik. Iya. Oke, teman podcast, setelah ini kita akan membahas soal bagaimana posisi Bawaslu ketika terjadi kekisruhan pilkada. Setelah yang satu ini. Oke kawan podcast, masih bersama Ketua Bawaslu Karawang, masih di belakang meja. Nah, Ji, selanjutnya apa nih, Bang? Ini mungkin sesuatu yang tidak ingin kita harapkan lah masyarakat. Tapi jika sesuatu terjadi, tapi kan harus tetap diantisipasi. Iya. Nah, sebagai pengawas pilkada itu kan, sebagai penindak kalau ada pelanggaran pilkada. Nah, ini kan tensi politik itu kan sangat menentukan. Kalau mungkin dipilih kemarin banyak sekali calonnya kan, tapi tensinya rendah. Nah, meski begitu politik uangnya sangat tinggi gitu. Nah, ini pilkada ya mungkin politik uang juga lebih tinggi. Tapi lebih sedikit gitu sih variabelnya. Nah, tadi karena panas tadi karena tensi politik yang tinggi gitu kan. Terus misalnya bisa saja kan ada isu-isu misalnya keterlibatan dari penyelenggara pemilu. Penyelenggara pemilu itu kan baik dari Bawaslu dan KPU ya. Bawaslu. Nah, misalnya kayak pemilu kemarin juga ada tuh isu misalnya, ternyata beberapa kontestan gitu kan, apakah parpol atau caleg atau capres itu, ternyata isunya itu menggandeng Bawaslu, gitu, orang Bawaslu yang di bawah Panwas gitu kan. Isunya menggandeng KPU atau mungkin dengan PPK yang di bawah untuk menggolkan mensukseskan calon tertentu. Nah, ini kan jelas bukan hanya pelanggaran, tapi kan pelanggaran demokrasi yang luar biasa ini yang harus dihindari. Nah, jika seperti itu nanti kan trust masyarakat akan semakin berkurang, tensi makin tinggi sehingga terjadi kekacauan politik, kekacauan pilkada. Nah, jika apa Bawaslu misalnya bertindak, misalnya ini berhentikan dulu nih tahapan ini karena tidak kondusif. Itu bisa nggak? Jika apa tuh? Proses pilkada. Itu tidak bisa kan? Tidak bisa. Tahapan itu harus tetap berjalan. Ya, tahapan harus tetap berjalan. Dalam artian gini, tidak ada penyelenggara KPU atau tidak ada penyelenggara pemilu itu yang kebal hukum. Tidak ada hak imunitas. Ya, apalagi tadi yang disampaikan Kang Suhlan, kalau ada PPK yang bermain dengan pasangan calon, PPK yang bermain dengan atau Panwascam yang bermain dengan pasangan calon. Itu apabila itu terbukti, itu udah dipastikan itu pelanggaran kode etik. Karena tadi yang namanya pelanggaran kode etik itu ada yang dinamakan dengan pelanggaran yang melanggar fakta integritas. Nah, fakta integritas kita ya, baik KPU ataupun penyelenggara pemilu
baik KPU ataupun Bawaslu itu paling takut sama satu lembaga yang namanya DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Nah, kalau ada Bawaslu atau KPU komisionernya terindikasi berpihak berpihak kepada salah satu pasangan calon, dan apabila itu terbukti dilaporkan kepada DKPP dan diperiksa di KPP itu terbukti, ya secara otomatis diberhentikan secara tetap. Ada unsur pidananya juga. Kalau unsur pidana, kecuali dia menerima uang. Kalau menerima uang itu kan kita ini ya jelek-jelek kayak gini juga yang namanya pejabat negara kan gitu ya. Pejabat negara apabila ada calon yang memberikan uang ke kita, itu kan maksudnya gratifikasi. Gratifikasi atau ya suap. Nah, itulah yang menjadi unsur pidananya kan gitu. Nah, faktor keberpihakannya kepada pasangan calon itu yang menjadi dasar pelanggaran etiknya. Kan itu. Apalagi sudah terbukti ada uang lah, mau itu besar ataupun kecil, itu yang menjadi dasar. Contoh, kenapa saya bilang itu yang menjadi dasar. 2019 yang lalu, waktu itu saya masih staf di Bawaslu Kabupaten Karawang. 2019 yang lalu, Bawaslu Kabupaten Karawang mendekapepkan panwascamnya gitu. Ada 4 panwascam yang diberhentikan secara tetap. Nggak besar Kang menerima uangnya gitu. Waktu itu cuma 1 juta kan itu. Itu udah pelanggaran berat. Kan? Itu pelanggaran berat. Nah, makanya saya bilang tidak ada hak imunitas atau kekebalan hukum dalam bagi penyelenggara pemilu kan gitu. Apabila dia melanggar kode etik, ya itu konsekuensinya pemberhentian secara tetap. Ya, yang kita takuti jujur, yang kita takuti itu ada yang namanya lembaga yang namanya DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Siapa itu yang DKPP itu kan yang diisi oleh ya, ada unsur dari KPU, ada unsur dari Bawaslu, ada unsur dari DKPP itu ada masyarakat umum, terus ada unsur dari akademisi dan dari negara. Nah, ini komisionernya 5. Ada perwakilan KPU-nya. Itu di tingkatan di tingkatan Bawaslu di provinsi pun sama. Ada dari KPU, dari Bawaslu kan itu, dari pemerintahan, terus ada dari unsur masyarakat dan unsur satu lagi dari akademisi atau apalah gitu. Ada semua di situ. Nah, tentu DKPP ini kan mempunyai peraturan yang kita anggap ya objektif juga kan gitu. Dalam artian objektivitasnya itu tinggi juga. Nah, makanya kita dalam melaksanakan tugas, ya khususnya dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemilu itu pasti berpatokan kepada tadi dari awal rule of law-nya gitu, atau aturan mainnya seperti apa. Nah, selama kita menjalankan tugas tidak keluar dari aturan main, kita sudah tadi tidak menerima sesuatu dari orang lain gitu, atau gratifikasi, itu yang menjadi yang menjadi cacatnya. Kalau tanda-tanda keberpihakan, nah kalau kalau misalnya masalah finansial kan mungkin susah dibuktikan secara kasat mata ya, atau harus ada bukti-bukti yang nyata gitu, atau karena memang biasanya dilakukan di bawah meja bukan di belakang meja. Bisa. Nah gitu. Nah, ini ciri-ciri keberpihakan bahwa komisioner atau penyelenggara KPU yang lainnya itu memihak kepada salah satu calon itu. Misalnya apa contoh? Ya contoh ginilah. Ya contoh gini, mengumpulkan itu pengawas atau mengumpulkan penyelenggara ad hoc, mengarahkan kepada salah satu pasangan calon, kan itu adalah bagian gitu kan. Tetapi kan kadang-kadang kita sulit membuktikan. Ya. Kalau tidak ada rekaman, tidak ada pernyataan, itu yang sulit kita membuktikan. Ya pada prinsipnya setiap orang, termasuk kami pun penyelenggara pemilu mempunyai keberpihakan politik pada prinsipnya. Tetapi keberpihakan itu hanya kita tuangkan, aktualisasikan di dalam TPS. Tidak bisa kita ngajak kepada istri kita pun untuk memilih, kadang-kadang kita pikir-pikir dulu kan gitu. Ya takut kan, misalkan tiba-tiba saya ngajak memilih istri kan gitu kan. Ya pilihan ayah ini nih misalkan. Terus ada yang iseng mereka ketua Bawaslu, entah walaupun itu istrinya dipolitisir kan bisa jadi kan gitu. Nah, kita mempunyai pandangan politik ya
Karena punya hak kamu pilih hak juga. pilih juga. Karena kita warga negara Indonesia Iya. yang punya hak pilih. Tetapi hak pilih kita atau pandangan politik kita itu kita aktualisasikan hanya di dalam hanya di dalam TPS. Kita mempunyai politik kemana, ya TPS itu tempat pengaktualisasian kita. Nah selebihnya, tadi Kang, makanya saya bilang, menjadi penyelenggara pemilu, setengah kemerdekaannya sudah tercabut. Ya, apa setengah kemerdekaan? Yaitu aktualisasi dalam masalah politik. Kadang-kadang kan kita suka nih dengan salah satu figur, misalkan contoh. Kita tidak bisa lagi posting di sosial media. Kita tidak bisa lagi posting di Instagram kita atau di Facebook kita, bahkan di yang bersifat private pun di sosial di WA, SW sosial status WA itu nggak bisa. Nah itu menandakan bahwa apa yang kita lakukan ya ketika sudah menjadi penyelenggara pemilu, kita terikat oleh fakta integritas, terikat oleh integritas kita sendiri sebagai penyelenggara pemilu. Makanya kenapa Bawaslu Kabupaten Karawang kemarin menindak salah satu Panwascam itu mungkin dia karena keberpihakan politik dia gitu. Tapi kesalahannya satu. Itu dijadikan status WA. Nah, ketika sudah dijadikan status WA, sifatnya itu sudah bukan private lagi, tapi sudah menjadi publik. Nah, sedangkan calon ini sudah ditetapkan sebagai calon presiden kan gitu. Nah, makanya itu masuk dalam kategori pelanggaran berat. Dan ketika pelanggaran berat ya kita berikan SP-nya pun bukan SP1, SP2 lagi, SP3 langsung kan gitu. Nah, dan ketuanya pun ya diberhentikan sebagai ketua. Nah itu adalah sanksi beratnya kan gitu. Makanya keberpihakan ya kami hanya sebatas Bawaslu hanya menghimbau kan gitu ya. Ya punya pandangan politik wajar, boleh, tapi aktualisasikan nanti saja di TPS. Atau ya pendem dulu lah kan gitu. Nanti setelah pilkada mungkin kan mau mengaktualisasikan ya mangga kan gitu kan. Nah, yang penting untuk saat ini baik PPS, baik PPK, Panwascam, PKD, bahkan nanti PTPS atau KPPS, ya aktualisasikan saja pilihan politiknya itu nanti di dalam TPS, tidak diaktualisasikan secara keseluruhan. Karena kalau diaktualisasikan secara umum itu sudah bukan hak private lagi, tapi sudah publik yang yang menilai kan gitu. Sama seperti Haji Dodo lah. Dia kan punya pilihan juga, tapi kan nggak bisa masuk di berita. Iya, iya itu kan. Saya jaga, tapi kan saya punya cara. Gitu. Oke, tadi kan soal ini ya, soal penyelenggara ya. Ini kapan itu Bawaslu mengeluarkan rekomendasi ketika terjadi sesuatu di proses pilkada? Misalnya ketika masuk masa kampanye gitu ya, ada kerusuhan besar. Ya mudah-mudahan kan tidak terjadi. Tapi kan jaga-jaga. Ini apa yang disikapi oleh Bawaslu? Yang kita siapkan ketika terjadi kontingensi khusus gitu ya. Ketika terjadi kontingensi khusus, yang kita lakukan adalah kita tidak bisa memberhentikan tahapan, Kak. Justru dengan kita memberhentikan tahapan itu akan menjadi lebih parah lagi kan gitu. Ya, sepemahaman kita gitu ya. Tetapi ketika terjadi kontingensi khusus itu kan ada pihak keamanan yang menjadi kewenangannya pihak keamanan. Tetapi dalam proses penyelenggaraannya itu harus tetap berjalan. Itu kita tidak bisa berhenti di tengah jalan. Tahapan itu tidak boleh berhenti. Justru kalau tahapan berhenti akan menimbulkan konflik yang lebih besar kan gitu. Nah, misal kontingensi khusus ini diakibatkan oleh penyelenggara pemilu yang tidak profesional. Entah apakah itu akibat misalkan oleh Panwascamnya atau oleh Bawaslunya, oleh KPU-nya atau oleh PPK-nya. Kita proses itu. Tentu kalau itu Bawaslunya, misalkan gitu ya Bawaslunya, ya kita berhentikan berhentikan dulu sementara. Sambil kewenangan ketika KPU dan Bawaslu tidak bisa menjalankan aktivitas, maka kewenangan itu akan diambil alih oleh KPU provinsi ataupun Bawaslu provinsi. Gitu, biasanya kalau KPU provinsi dan Bawaslu provinsinya tidak bisa menjalankan aktivitas itu, maka kewenangan akan diambil langsung oleh Bawaslu RI dan KPU RI. Jadi tahapan itu tidak boleh berhenti. Ya, terjadi kontingensi khusus, ada pihak keamanan yang mempunyai kewajiban untuk melakukan proses pengamanan. Ada TNI Polri di situ. Nah, kewenangan kita
proses ini, tahapan ini harus tetap berjalan sesuai dengan waktu. Nah, waktu yang proses berjalannya waktu inilah yang akan menentukan kan itu. Siapa kewenangan pelaksanaannya? Ya tadi, kalau tidak bisa Bawaslu RI, tidak bisa Bawaslu Kabupaten tidak bisa melaksanakan, kewenangan diambil alih oleh Bawaslu Provinsi. Kewenangan Bawaslu Provinsi pun tidak bisa melaksanakan, maka kewenangan diambil langsung oleh Bawaslu RI. Nah, itu atribusi kekuasaan itu ya terus berjalan karena kita Bawaslu, KPU itu kan lembaga hierarkis. Ada lembaga di atasnya kan. Berarti secara mental pun memang harus dipersiapkan. Harus dipersiapkan kan. Tidak semata-mata menjadi penyelenggara pemilu kalau kita. Ya saran saya sih kalau belum siap mental, ya jangan dulu menjadi penyelenggara Nah, pemilu. berdasarkan pengalaman di pemilu yang baru Siapkan. lalu, adakah ada intervensi dari pihak luar? Kalau intervensi dari pihak-pihak luar ada, ya. Tetapi selama kita ingin menjaga integritas kita, intervensi itu tidak berpengaruh apa-apa, Kak. Ya, tidak sedikit diabaikan saja. Karena kita bekerja bukan atas nama orang lain, tapi kita bekerja diangkat oleh negara untuk menjadi wasit dalam pemilu. Nah, kita menjalankan tugas itu saja kan itu. Tugas itu saja yang harus kita jalankan sesuai dengan tadi aturan yang menjadi payung hukum kita. Ya, kalau kata Bang Suhlan mah lah kudu direken kan gitu kan. Lancar saja, jalan saja. Jadi ya penyelenggara pemilu itunya bukan kacamata kuda. Okay. Dalam proses melakukan penindakan pelanggarannya harus dengan kacamata kuda. Ya. Tetapi tidak mengabaikan efek dampaknya itu seperti apa. Memang dalam proses penanganan pelanggaran itu kan tidak bisa memuaskan semua pihak. Pasti karena bukan hal pemuas gitu. Tapi karena prinsipnya ya selama kita sesuai dengan rule, sesuai dengan aturan, ya semua masyarakat pun harus memahami apa yang menjadi dasar kita melaksanakan atau melakukan proses penindakan. Apalagi? Cukup saya kira. Oke, Ketua. Siap, Kang. Ini setelah kita tadi bahas panjang lebar soal pilkada dan segala macam tantangannya. Nah, ini kan kepada publik Karawang gitu ya, terutama kepada teman podcast. Ketua menyampaikan closing statement. Jadi seperti apa pilkada, bagaimana dihadapi oleh masyarakat, partisipasi pemilu, dan mungkin juga kepada politisi dan para peserta pemilu. Siap. Pesan saya hanya 3 dalam menghadapi kontestasi pemilihan serentak ke depan. Pertama, pilih sesuai dengan hati nurani, bukan karena figuritas ataupun uangnya yang banyak. Karena memilih pemimpin adalah bagaimana kita mampu menciptakan pemimpin yang mampu mensejahterakan rakyat Karawang. Ya. Yang kedua, ya, untuk para calon, ini untuk para calon, Kang. Ya, untuk para calon saya hanya ingin berpesan, berikan pendidikan politik kepada masyarakat dengan baik. Karena jangan jadikan masyarakat sebagai subjek politik, sebagai objek politik, tapi jadikan masyarakat sebagai subjek politik. Ketika masyarakat dijadikan subjek politik, secara otomatis masyarakat akan diberikan pendidikan politik yang baik. Jangan didik masyarakat dengan berapa uang yang kalian punya, tapi didik masyarakat dengan berapa dan apa program yang akan Anda lakukan ketika jadi pemimpin. Yang ketiga, untuk masyarakat, ya untuk masyarakatnya, jangan gelap dengan berapa isi amplop yang akan diberikan oleh para caleg atau para calon pemimpin. Tetapi yang harus dilakukan, apa yang ditawarkan para calon pemimpin di Kabupaten Karawang untuk mensejahterakan diri Anda, untuk mensejahterakan masyarakat Karawang. Itu yang paling penting. Karena mulai dari hari ini, yuk kita bersama-sama melawan yang namanya money politik. Karena money politik adalah sumber kehancuran satu daerah. Kalau money politik sudah kita lawan secara bersama-sama, insya Allah Kabupaten Karawang menjadi kabupaten yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Itu saja pesan kami dari Bawaslu Kabupaten Karawang. Ya, baldatun untuk thayyibatun warabun ghafur. Di aman dan sejahtera. Oke, teman podcast, kita sudah berada di ujung acara, ujung podcast. Mungkin mudah-mudahan ada banyak hal yang
jadi masukan kita, jadi informasi yang berguna bagi kita semua Dari terkait yang penting pilkada bermanfaat. Iya. bermanfaat Amin. untuk negara yang baldatun. Betul. Oke teman koke, sampai berjumpa lagi di kesempatan yang akan datang dengan tema yang masih seputar Pilkada Karawang. Kami dari kru mengucapkan sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih dalam, menjawab tanda tanya, semua dibahas tuntas hanya di belakang meja.